Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Oke, polo-polo, kembali lagi di cerita benar atau bohong. Lagi-lagi di video kali ini, polo-polo harus nebak apakah ini cerita beneran atau bohongan. Jadi dengarkan dengan baik-baik, langsung kita mulai video kedua hari ini. Cerita kali ini berhubungan dengan rumah sakit, dan rumah sakit ini terletak sedikit jauh dari perkotaan yang jarang orang dan juga di situ jarang ada gedung lainnya. Dan rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa, melainkan merupakan rumah sakit hospice. Nah, rumah sakit hospice ini apa? Rumah sakit hospice merupakan rumah sakit yang diperuntukkan untuk para pasien-pasien yang kondisinya sudah lumayan fatal. Kalau rumah sakit biasa, itu biasanya untuk menyembuhkan pasien yang sakit, sedangkan rumah sakit hospice ini lebih fokus untuk mengurangi ataupun meredakan penderitaan yang dialami oleh pasien-pasien di situ. Di rumah sakit hospice ini ada satu ruang, lebih tepatnya ruang 502. Ini terletak di lantai 5 dan lokasinya itu di pojok koridor. Jadi masuk lantai 5, ruangannya ini terletak di ujung gedung sana. Ruang 502 ini digunakan oleh dua pasien dan kedua pasien ini jujur mereka ini sudah terkena kanker di stadium yang bisa dibilang lumayan akhir dan tidak bisa diobati lagi. Nah, di ruang 502 ini ada pasien A dan pasien B. Pasien A sudah menempati ruang 502 terlebih dahulu sebelum pasien B datang ke ruang 502 ini. Ruangannya seperti ini. Ini ruangan, di sini ada pintu, ada kasur, di sini ada jendela. Pasien A menempati kasur yang dekat jendela, sedangkan pasien B itu menggunakan kasur yang dekat dengan pintu masuk ruang 502. Jujur, pasien A dan pasien B secara fisik mereka ini sudah sangat lemah dan mereka sendiri tahu kalau mereka ini sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk membaik kesehatannya. Bahkan menggerakkan tubuhnya saja cukup susah, sehingga perawat ataupun tim medis yang ada di rumah sakit hospice ini bertugas untuk mendatangi mereka ketika mereka ini menekan tombol darurat yang ada di sebelah kasur mereka. Dan jujur, menekan tombol darurat itu pun merupakan hal yang cukup berat buat kedua pasien ini. Nah, ceritanya bakal mulai menarik dari sekarang. Pasien A itu jujur secara fisik sudah lemah banget, sudah kurus banget, tetapi dia ini orangnya ramah banget dan sebisa mungkin meskipun tubuhnya lemah, dengan perkataan melalui kata-katanya dia itu berusaha membuat orang-orang sekitarnya itu nyaman. Bahkan setiap harinya pasien A itu melihat jendela dan menceritakan apa yang dia lihat melalui jendela kepada pasien B. Karena pasien B itu nggak bisa melihat jendela, dia cuma bisa melihat pintu. Setiap harinya pasien A itu memberitahu apa yang dia lihat melalui jendela, seperti hari ini ada 2 ekor angsa, mereka lagi mandi bersama. Indah sekali, mesra banget mereka berdua ini. Meskipun kita nggak bisa ke sana, tapi sungguh ini indah banget. Ya, itu yang aku lihat hari ini. Keesokan harinya ada satu orang anak kayaknya sama orang tuanya itu. Imut sekali anaknya. Loh. Bahkan anaknya lari-lari, kelihatan bahagia banget sama orang tuanya. Ya, melihat keluarga itu selalu membahagiakan ya. Ya, itu ada keluarga bahagia. Meskipun kita sakit, semangat ya. Keesokan harinya lagi. Wah, hari ini cuacanya cerah banget. Mataharinya juga indah banget. Nah, itu ada beberapa anak muda. Aduh, mereka jiwa mudanya keren sekali. Mereka ketawa-tawa, terbahak-bahak. Iya, ngelihat ini saya juga jadi ingat masa kecil saya. Ya kan, kita dulu kan juga pernah muda ya. Iya, anak-anak muda itu bahagia sekali. Saya juga ikut ngerasa bahagia di dalam hati ini. Keesokan harinya lagi, wah, pasien itu sembuh kayaknya. Padahal setiap hari naik kursi roda biasanya. Hari ini dia udah berjalan. Aduh, enak dilihat tuh, udah ketemu keluarganya lagi. Semoga kita juga bisa membaik ya, seperti pasien itu. Berkat penjelasan pasien A yang begitu detail dan juga ramah, pasien B yang tidak bisa melihat jendela pun, dia itu bisa membayangkan apa yang terjadi di luar jendela ini. Dan pasien B pun dibanding sebelum masuk ke ruang 502, dia menjadi lebih cerah lagi dan juga mulai mendapatkan energi positif lagi. Hingga suatu hari, pasien B bilang seperti ini kepada pasien A.
makasih ya tiap hari. Meskipun badan kamu sakit, saya juga ngerti. Gak mudah loh untuk terus bicara. Tapi sekali lagi terima kasih, selalu berusaha memberitahu sedetail-detailnya apa yang terlihat lewat jendela. Sungguhan loh, makasih banyak loh ya. Aduh, sama-sama, gak usah bilang gitu. Aduh, dengar itu saya juga ikut seneng. Pokoknya kita harus semangat ya. Saya juga bakal terus berusaha menceritakan sekuat tenaga tubuh saya hingga hari terakhir apa yang saya lihat. Biar kita juga bisa lebih semangat lagi. Dan siapa tahu Tuhan izinkan keajaiban buat kita berdua bisa sembuh lagi. Ya, semangat ya. Seperti itu. Dan hari-hari indah seperti itu sebenarnya terus berlanjut. Hingga suatu hari, pasien B yang sedang mendengarkan cerita dari pasien A ini tiba-tiba kepikiran sebuah pikiran dalam benaknya. Iya sih, pasien A ini baik sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kita kan di kamar ini bersama. Kok yang bisa lihat jendela cuma dia? Kan nggak adil. Bisa jadi kalau tempat saya di sana, mungkin saya bisa melihat langsung, badan saya bisa lebih membaik. Wah, ini nggak adil ini orang. Dia monopoli tempat ini kayak. Coba si A nggak di situ, coba saya yang di sana. Pasti lebih asik lagi. Tiap hari saya bisa lihat keindahan itu langsung pakai mata saya sendiri. Pasien B yang awalnya berterima kasih kepada pasien A, lama-lama mulai mempertanyakan hal ini dan juga mulai merasa kok kayaknya nggak adil ya, padahal kita sama-sama di kamar 502. Dan diakibatkan itu muka pasien B itu ikut sedikit murung. Dulunya tiap pagi kayak, pasien A hari ini ada apa? Sekarang dia itu lebih kayak, hari ini ada apa? Kayak gitu. Pasien A yang menyadari itu pun dia bertanya kepada pasien B, kamu kok lebih murung? Kenapa sih? Apa penjelasan saya kurang jelas? Atau kenapa? Pasien B yang mendengarkan apa yang disampaikan pasien A itu tidak menjawab. Dan dia cuma menolehkan kepala ke atap dan menutup matanya. Jadi tidak merespon apa yang disampaikan ataupun ditanyakan oleh pasien A. Pada malam itu, sesuatu terjadi. Kondisi pasien A itu mulai memburuk. Dan saking buruknya, dia itu mulai gemetaran. Dan karena kondisi tubuhnya ini terlalu memburuk, pasien A ini berusaha menggapai tombol darurat. Nah, ketika dia udah memegang tombol darurat, diakibatkan tangannya yang bergemetar ini, dia nggak sempat menekan tombolnya, namun bel daruratnya ini jatuh ke lantai. Pasien A yang sudah benar-benar kesakitan ini, dia tetap berusaha untuk menggapai tombol darurat ataupun bel darurat yang jatuh di bawah. Dan waktu itu, pasien B terbangun dan melihat pasien A. Pasien A bilang, tolong tekan bel daruratnya. Pasien B yang mendengarkan itu langsung mau menekan tombol darurat, namun di situ dia kepikiran, benar, toh kita yang ada di sini kan pasti mati. Gak ada bedanya dong aku tolong hari ini, toh suatu hari dia akan meninggal. Ya udah deh, aku tak pura-pura neken tombolnya aja deh gitu. Pasien B memutuskan untuk tidak membantu pasien A karena dia merasa toh ini orang nantinya bakal mati, dan kalau dia mati aku bisa dapat tempat duduk di sebelah jendela itu. Pasien A yang benar-benar kesakitan sekali lagi meminta tolong kepada pasien B. Namun pasien B tidak menghiraukannya dan menutup mata dan melanjutkan tidurnya. Dan keesokan harinya, seperti yang sudah kita bisa bayangkan, pasien A ditemukan dalam kondisi meninggal, sehingga tim medis itu mengeluarkan pasien A dari ruang 502. Dan tim medis melihat raut wajah pasien B yang sedikit gelap. Lalu tim medis tanya, Pak, pasti hatinya nggak enak banget ya Pak? Teman sekamar meninggal. Nggak kok Pak, nggak apa-apa. Semangat ya Pak. Jangan terlalu sedih Pak, nanti ikutan sakit badannya. Dan waktu tim medis mau keluar bersama dengan pasien A yang sudah meninggal, pasien B itu bilang ke tim medis, itu mumpung situ kosong, boleh nggak saya pindah ke sebelah jendela situ aja? Biar ya saya pindah tempat gitu, boleh nggak? Namun tim medis yang mendengarkan itu, dia sedikit kayak lalu menjawab,
Iya boleh, saya geser ya Pak kasur Bapak. Dan karena pada pagi hari itu gordennya masih tertutup, pasien B ini minta tolong lagi ke tim medis. Gorden, buka gordennya, buka gordennya. Saya mau lihat gorden tuh, buka gordennya. Dalam hatinya pasien B, dia itu merasa akhirnya aku bisa lihat langsung, nggak usah denger lagi dari kata pasien A itu. Oh, aku mau lihat. Wah, udah bosan aku cuma ngeliat atap ruangan ini. Mana, lihat. Nah, dalam hati pasien B, dia sudah seperti itu. Tiba-tiba, tim medis datang ke pasien B itu. Mau dibuka, Pak? Yakin? Ya, boleh sih, Pak. Ini saya buka ya. Ternyata di luar jendela itu tidak ada pemandangan yang bisa dilihat. Cuman ada tembok lain berwarna abu-abu yang lumayan dekat dengan jendela itu. Sehingga yang terlihat cuman sebuah dinding. Ya Pak, ini dibuka boleh, tapi nggak ada apa-apanya kok Pak. Mau tetap dibuka aja atau gimana? Pasien B yang sudah melihat jendelanya sendiri, dia itu kaget dan bertanya-tanya. Loh, kok cuman ada tembok? Padahal kemarin-kemarin aja pasien itu selalu cerita saya loh. Dia lihat ini, lihat itu. Kok cuman tembok? Ini nggak salah ini. Mendengar pertanyaan itu, tim medis menjawab. Oh itu Pak, sebenarnya gini Pak, memang pasien A itu udah lama di ruang 502 ini dan beliau itu selalu ingin memberikan harapan kepada semua orang yang ada di sini Pak. Meskipun pasien udah dalam kondisi sudah fatal pun, dia itu selalu bilang seolah-olah ada sebuah masa depan yang cerah Pak. Sebenarnya tujuannya itu memberi harapan kepada kita semua. Padahal itu cuma sebatas imajinasi pasien A Pak. Ya, padahal saya juga suka Pak mendengar itu. Sayang sekali kita udah nggak bisa denger ya cerita itu dari pasien A. Ya Pak, jadi ini kodenya udah saya buka. Nanti kalau butuh apa-apa, tekan aja tombol darurat ya Pak. Ini saya pindahkan dulu pasien A ya Pak. Pasien B yang tertinggal sendiri di ruang 502 itu, tiba-tiba matanya itu mulai berkaca-kaca dan merasakan rasa sedih yang begitu menyakitkan hatinya. Dan meskipun pasien B ini berusaha untuk tidak menangis, matanya terus meneteskan air mata dan dia terus teringat suara minta tolong pasien A saat pasien A memohon-mohon untuk menekan tombol darurat. Nah, cerita hari ini sampai di sini. Coba polo-polo pikirkan, kira-kira apakah ini cerita beneran atau cerita bohongan? Dan sampai jumpa besok.